Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan membahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara untuk mengecilkan pori-pori. Pori-pori adalah struktur yang merupakan bagian dari kulit sehat, kulit normal, berupa lubang-lubang kecil-kecil di permukaan kulit yang merupakan jalan keluar dari keringat dan minyak. Keringat itu dihasilkan oleh kelenjar ekrin, sedangkan minyak dihasilkan oleh kelenjar sebasea. Memang pada anak-anak, kalau Sobat Sehat bisa perhatikan itu ya, anak-anak tuh pori-porinya tuh kecil, tipis, mungkin hampir nggak kelihatan gitu ya. Nggak sebesar pori-pori orang dewasa, apalagi yang lanjut usia. Tapi bukan berarti bahwa pori-pori itu nggak normal. Nggak, pori-pori itu adalah hal yang sangat normal. Karena memang pori-pori diciptakan ada fungsinya. Oke, misalnya kayak keringat gitu ya. Pori-pori kan mengeluarkan keringat juga, tempat keluarnya keringat. Keringat itu fungsinya adalah untuk menjaga suhu tubuh. Tubuh kita ini suhunya diatur sedemikian rupa di rentang tertentu. Nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas. Nah, pada saat tubuh kita terlalu panas, kita secara otomatis tubuh kita akan berupaya untuk menurunkan suhunya. Caranya dengan keringat. Jadi waktu kita berkeringat itu kan tubuh basah. Nah, basah terus kan air ini kan adalah konduktor panas yang lebih baik kan ya dibandingkan tubuh kita. Jadi waktu air yang terdapat di permukaan kulit ini terkena udara, secara konveksi akan terjadi penurunan suhu air, keringat gitu ya. Dan itu akan mendinginkan tubuh kita secara konveksi. Itu sebabnya kalau lagi demam, boleh diseka dengan handuk yang dibasahi dengan air biasa, maksudnya nggak usah air panas, karena kalau air panas atau air hangat malah makin panas dong suhu tubuhnya kan orang lagi demam gitu ya. Jadi kompres dengan air itu membantu tubuh untuk menurunkan suhu. Nah, secara alami dilakukan melalui pengeluaran keringat. Nah, udah gitu juga untuk menjaga supaya tubuh nggak kekeringan. Jadi minyak itu ada fungsinya adalah sebagai pelembab alami, supaya tubuh kita itu kulitnya itu nggak gampang rusak kan. Kulit kan perlu dikasih pelembab, dijaga kelembapannya. Jadi dengan dikeluarkan minyak itu dia akan merupakan suatu lapisan pelindung bagi kulit, juga untuk mencegah penguapan berlebihan dari cairan tubuh ya. Jadi memang cairan itu bisa keluar dari kulit. Terus ada lagi fungsi kulit yang ini sih agak kontroversi ya, ada yang bilang, ada yang setuju, ada yang enggak, yaitu adalah untuk mengeluarkan racun. Nah, contohnya itu racun merkuri, kadmium, timbal, kayak gitu-gitu. Secara umum di dunia kedokteran, logam-logam berat semacam ini dianggap tidak bisa dikeluarkan, akan tertumpuk di dalam tubuh. Tapi ada penelitian menunjukkan bahwa dalam jumlah kecil tubuh bisa mengeluarkan logam-logam berat ini melalui keringat. Ya, tapi jumlahnya kecil. Jadi kalau tubuh terpapar racun-racun semacam ini terlalu banyak, nggak keburu ngeluarinnya, akan tetap keracunan sih. Tapi memang ada penelitian menunjukkan bahwa logam-logam berat ini dikeluarkan lewat kulit, melalui keringat gitu ya. Oke, jadi pori-pori kita ini ada fungsinya gitu. Terus kalau mau dikecilkan, apalagi mau dihilangkan, itu akan mengganggu dari fungsi si pori-pori. Oke, saya nggak clickbait ya. Jadi memang di video ini akan kita bahas mengenai cara untuk mengecilkan pori, tapi saya nggak akan membahas cara untuk mengecilkan pori yang alami, efektif, dan permanen. Karena memang nggak ada. Kalau Sobat Sehat ada nih yang tahu yang cara alami, efektif, dan permanen, boleh di-share di komen. Tapi dengan catatan harus alami, efektif, dan permanen ya. Kalau nggak alami alias pakai obat, pakai jamu, pakai apa, dan ini itu jangan di komen deh. Nanti komennya nanti jadi lapak jualan. Nggak, saya mau yang alami. Kalau memang ada boleh di-share. Nanti kita lihat sama-sama bener nggak ini efektif dan permanen. Karena setahu saya ini sampai sekarang ini belum ada. Lagian memang pori-pori adalah struktur alami yang normal di kulit. Gitu. Jadi cara apapun untuk menghilangkan sesuatu yang alami itu pasti nggak alami lagi gitu. Ya, oke. Saya akan bahas cara-cara yang kita bisa lakukan untuk mengecilkan pori-pori. Oke. Sebelum itu kita lihat dulu apa aja yang mempengaruhi dari ukuran pori. Saya tadi udah sempat singgung di depan, kalau anak-anak pori-porinya kecil-kecil, mungkin bahkan nggak kelihatan. Sobat Sehat perhatiin deh, kalau anak kecil-kecil itu ya, mereka hampir nggak pernah kan ketemu anak-anak yang jerawatan
atau yang mukanya berminyak, yang glowing, kinclong berminyak ya. Hampir nggak ada. Kenapa? Karena pada anak-anak itu kelenjar minyaknya memang belum aktif. Ada, tapi belum aktif. Berubah menjadi aktif dan menghasilkan banyak minyak itu pada saat pubertas, pada saat akil balik. Nah, pada saat itu kan terjadi perubahan hormon gitu ya, perubahan keseimbangan hormon di dalam tubuh anak menjadi dewasa, jadi remaja gitu ya, di masa remaja. Dan kulit, kelenjar minyak yang di kulit itu mulai aktif dan menghasilkan minyak. Nah, begitu menghasilkan minyak kan butuh jalan keluar tuh. Nah, terbukalah pori-porinya jadi lebih lebar. Bukan tadinya tertutup, tadinya ada, cuma kecil gitu ya. Jadi buka lebih lebar. Semakin banyak produksi minyaknya, semakin besar itu lubang pori-porinya. Nah, banyak sedikitnya minyak itu dipengaruhi oleh kadar hormon sama keturunan. Jadi emang udah dari sononya. Kalau orang tua kita mukanya pada berminyak, pada berpori-pori besar, kemungkinan besar kita nih akan berminyak dan berpori-pori besar juga, karena itu memang keturunan, gitu ya. Itu memang dari sononya. Nah, terus udah gitu keseimbangan hormon selain yang dari pubertas itu juga bisa mempengaruhi. Hal apa aja yang bisa mempengaruhi keseimbangan hormon? Misalnya mereka yang mengonsumsi pil-pil KB yang hormonal ya, itu kan mempengaruhi keseimbangan hormon. Terus ada yang obat-obat tertentu. Terus ada misalnya pada saat menstruasi, kalau perempuan menstruasi itu kan keseimbangan hormonnya berubah juga ya, nggak sama seperti pada saat tidak menstruasi. Terus pada saat hamil, menyusuin, pokoknya hal-hal yang mempengaruhi keseimbangan hormon itu juga bisa mempengaruhi produksi minyak dari kelenjar sebasea, dan ujung-ujungnya mempengaruhi juga dari ukuran si pori-pori. Jadi kalau lagi banyak produksinya dia akan mekar tuh, lubangnya akan melebar, lubang pori-porinya. Nah, udah gitu yang bisa mempengaruhi juga adalah usia. Jadi seiring berjalannya usia, kekenyalan kulit kita akan menurun. Strukturnya akan sedikit berubah, sehingga kulitnya itu akan semakin sedikit jatuh ya, istilahnya jatuh. Jadi itu pori nanti kayak semacam ada bibirnya, bibir sumurnya. Jadi kelihatan lebih ketara gitu ya. Tuh, mungkin ukurannya sendiri nggak membesar sih, tapi kelihatan lebih ketara karena struktur di sekitarnya, struktur kulit sekitarnya kolaps gitu ya. Jadi kelihatan lebih jelas. Nah, udah gitu kesehatan kulit juga. Jadi meskipun usianya belum tua, tapi kalau kulitnya itu terpapar berbagai macam hal yang merusak gitu ya, jadi terjadi penuaan dini, premature aging dari kulit. Dan itu juga bisa menyebabkan hal yang seolah-olah karena usia, padahal masih muda orangnya gitu ya. Jadi kulitnya rusak lebih cepat daripada seharusnya. Nah, hal-hal apa aja yang bisa menyebabkan premature aging itu? Yang paling sering sih ya, kalau kita di negara tropis, itu adalah paparan sinar matahari. Jadi paparan matahari itu, sinar matahari itu bagus, kita butuh untuk memproduksi vitamin D. Tapi kalau paparannya berlebih, merusak. Apalagi kalau orang yang nggak terbiasa pakai sunscreen. Jadi paparannya masuk semua gitu ya. Di negara tropis kan kita sepanjang tahun ada matahari kan. Jadi paparannya memang berlebih, itu bisa merusak. Terus yang sering juga kalau di Indonesia itu adalah asap rokok. Asap rokok itu merusaknya kemana-mana, banyak organ yang dirusak oleh asap rokok, termasuk juga kulit. Nah, asap rokok ini bukan cuma pada perokok merusaknya, tapi pada orang yang nggak merokok tapi terisap asap rokok, terkena asap rokok. Misalnya tetangga, suami di rumah merokok, kita yang nggak merokok pun ikut rusak gitu loh. Nah, itu sering juga. Terus apa lagi ya, makanan-makanan yang nggak sehat gitu ya, terus kurang minum, kayak gitu-gitulah. Itu semua bisa mempengaruhi kesehatan kulit kita. Oh, sama satu lagi yang lupa, kurang tidur. Orang kurang tidur juga kulitnya lebih cepat rusak dibandingkan mereka yang cukup tidurnya. Sebenarnya kalau kurang tidur bukan cuma kulit sih, sebadan-badan gitu ya, banyak yang cepat rusak gitu ya. Oke, nah terus bagaimana cara alami untuk mengecilkan pori kalau kita udah tahu penyebabnya seperti itu? Ya jaga kesehatan kulitnya. Kalau misalnya nih kebiasaan jamur-jemuran di panas-panas nggak pakai sunscreen, ya pakai sunscreen ya. Terus kalau kebiasaan merokok, ya berhenti merokok. Terpapar asap rokok sama orang di serumah, jauhin. Kalau bisa tuh orang suruh berhenti merokok gitu ya. Nah, itu adalah cara alami yang sifatnya bukan mengecilkan, tapi mencegah supaya kulit nggak cepat rusak, nggak cepat porinya nggak cepat menua gitu ya, nggak terjadi penuaan dini, dan porinya jadi nggak seperti orang pada
orang usia lanjut yang kentara porinya karena struktur kulitnya itu jatuh gitu ya. Itu adalah cara alami yang butuh waktu jangka panjang. Bisa dibilang permanen, bisa enggak juga karena jangkanya sangat panjang gitu ya. Jadi, dan ini bukan untuk mengecilkan sekali lagi, tapi untuk mencegah supaya enggak cepat terlihat besar. Oke. Nah, terus cara apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mengecilkan? Itu kalau yang alami ya, gini, itu kan karena kulit terlalu banyak mengeluarkan minyak. Sebenarnya pengeluaran minyak per se itu bagus, dibutuhkan oleh kulit memang. Tapi kalau keluar minyaknya banyak, itu kan lengket. Nah, terus kalau kena debu, kotoran, sel-sel kulit mati, itu nanti jadi nyumpel, jadi komedo. Nah, kalau pori ketutup komedo itu kan benda padat ya, benda solid. Nah, itu dia akan melebarkan si lubang si pori. Syukur-syukur kalau cuma komedo. Gimana kalau nanti jadi jerawat? Lebih gede lagi itu. Gimana nanti jerawatnya pecah? Jadi lubang bekas jerawat lebih gede lagi lubangnya. Jadi, nah caranya gimana supaya nggak terjadi semacam itu? Ya kita jaga kebersihan kulit kita. Cuci muka. Terutama kan di muka tuh yang berminyak-minyak ya. Cuci muka dengan sabun dan air bersih. Pakai air minum lah ya, jangan pakai air mentah gitu ya. Nah, pilih sabun, pilih pembersih muka yang sesuai dengan jenis kulit. Kalau kulitnya berminyak, pilih yang untuk berminyak. Kalau kulitnya kering, untuk kering. Begitu seterusnya. Nah, yang namanya cuci muka ini jangan berlebihan. Kenapa? Karena kalau kita cuci mukanya berlebihan, ini kelenjar minyak di kulit, dia akan terpicu. Karena kulitnya kering, harus ditingkatkan produksinya. Jadi malah makin banyak nanti produksi minyaknya. Makin banyak produksi minyak, makin lebar nanti porinya gitu ya. Jadi kontraproduktif. Nah, cuci muka itu paling banyak 2 kali sehari. Jadi jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering dihapus juga itu minyaknya. Karena memang kita butuh gitu loh. Tubuh kita memproduksi minyak itu karena kulit kita butuh gitu ya. Ya, 2 kali sehari atau setiap kali kulit kita tuh kotor. Jadi kalau memang lumpur-lumpuran, debuan ya mau nggak mau cuci lah. Tapi ingat-ingat jangan lebay. Jadi kalau bisa sih cuci setelah kita selesai aktivitas. Jangan kita cuci terus nanti kotor lagi, cuci lagi, kotor lagi, cuci lagi. Nanti tereksitasi itu kelenjar minyaknya gitu ya. Jadi 2 kali sehari kira-kira. Tapi kalau kotor ya mau nggak mau bersihin. Gitu. Nah udah gitu setelah dicuci kita mesti pakai toner untuk mengembalikan pH dari kulit. Jadi waktu kita dicuci itu kan pakai sabun ya. Sabun itu kan dia sifatnya memecahkan lemak gitu ya. Udah gitu pH-nya juga berubah. Nah, sebelum kita melakukan hal-hal yang lain, kita harus balikin dulu pH-nya ke pH normal. Itulah fungsinya toner untuk mengembalikan tone dari si kulit kita. Nah, setelah pakai toner, kita pakai pelembab. Seperti yang saya bilang tadi, kulit kita itu perlu dijaga kelembapannya. Itulah salah satu sebabnya disekresikan minyak. Nah, supaya si sekresi minyaknya nggak terlalu berlebihan, kita bantu dengan moisturizer buatan. Nah, moisturizernya ini memang harus dipilih sesuai dengan jenis kulit ya. Jadi untuk kulit yang berminyak, jangan pakai moisturizer yang teksturnya berat. Nanti tekstur berat ini dia akan menyumpal pori-pori. Jadi komedo, jadi jerawat, kayak gitu ya. Karena kan memang produksi minyaknya banyak. Jadi pilih yang teksturnya ringan, yang kalau bisa lebih mudah diserap gitu. Sebaliknya kalau untuk yang kulitnya kering, mereka kan butuh proteksi tambahan ya. Nah itu boleh dipilih teksturnya yang agak kental gitu ya, kayak berupa krim gitu. Nah terus gimana dong kalau orang yang kulitnya kombinasi, di sini dia berminyak, di sini dia kering, ya pakai skincare-nya yang kombinasi juga lah. Yang bagian kering dikasih yang kering, bagian berminyak dikasih yang berminyak gitu ya. Itu disesuaikan dengan masing-masing tipe kulitnya. Nah, setelah pakai moisturizer, terserah deh ini mau dipakein skincare yang apa yang sesuai masing-masing kulit. Nah, tapi yang penting sebelum keluar rumah itu harus pakai tabir surya, sunscreen yang SPF-nya minimal 30. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, salah satu penyebab terjadinya premature aging pada kulit adalah paparan sinar matahari. Nah, supaya mengurangi dari efek paparan yang sinar matahari yang berlebih, itu kita pakai
tabir surya. Tabir surya itu dipakai sebelum kita terpapar ya. Jadi mau keluar rumah kira-kira 20 menit sebelumnya, 20-30 menit sebelumnya itu udah dipakai tabir suryanya. Nggak perlu tebal-tebal gitu. Yang penting rata, tertutup semua. Nah, pemilihan tabir surya juga harus disesuaikan dengan aktivitas. Kalau kita aktivitasnya akan banyak berenang, berkeringat, itu jangan pakai tabir surya yang berbasis air, nanti luntur gitu kan. Kalau luntur ya nggak guna, udah nggak ada, nggak nempel gitu. Nah, sebaliknya kalau mau yang biasa-biasa aja, terus apalagi kalau kulitnya berminyak, ya jangan pakai yang terlalu berat, nanti dia menyempal pori-pori juga gitu ya. Jadi pemilihannya disesuaikan dengan tipe kulit, dengan aktivitas ya. Nah, itu adalah cara-cara yang alami, efektif, tapi efektifnya itu jangka sangat panjang gitu. Kita nggak pakai tabir surya sehari 2 kali, terus seterusnya nggak usah lagi, besok-besoknya udah bagus. Nggak gitu. Itu adalah maintenance yang jangka panjang. Jadi kalau harus dilakukan terus-menerus, kayak menghindarin asap rokok ya terus-menerus, bukan cuma sehari 2 hari aja terus kulitnya sehat selamanya, nggak gitu. Jadi efektif, tapi efektivitasnya membutuhkan konsistensi jangka panjang ya. Nah terus kalau yang mau alami tapi cepet tapi nggak tahan lama, itu ada yang gampang nih ya. Oke, kita tahu pori-pori membesar kalau minyaknya banyak, kalau keringatnya banyak. Nah, caranya gimana? Ya jangan keringetan, jangan berminyak. Nah, kalau itu dibantu dengan kompres dingin, ya. Jadi cuci muka dengan air dingin atau pakai es batu diusek-usek gitu. Nah, itu akan membantu mengkerutkan si pori-pori. Tapi ini cepat kelihatan gitunya, mengkerut, menciut lubang porinya, tapi nggak tahan lama. Begitu tuh suhu kulitnya itu kembali ke suhu normal, ya gede lagi. Jadi ini untuk sementara aja gitu ya. Terus ada yang nggak alami-alami amat gitu ya, tapi lumayan efektif, cuma nggak permanen gitu. Caranya adalah dengan membuat kulit kita supaya supel, supaya sehat. Nah, itu caranya gimana? Satu, kita perlu rajin-rajin melakukan eksfoliasi. Eksfoliasi itu kan adalah untuk mengelupaskan, membuang kulit-kulit mati. Jadi gini loh, kan kulit kita itu ada pori-porinya. Nah, kulit kita ini kan berlapis-lapis. Di bagian atasnya itu adalah kulit mati. Nah, kalau semakin banyak kulit matinya, berarti kan semakin dalam itu pori-porinya, kayak sumurnya makin dalam gitu kan. Nah, supaya ini nggak dalam-dalam amat, ya kulit-kulit matinya itu dibuang. Caranya dengan eksfoliasi. Memang ini bukan mengecilkan ukuran pori per se, tapi gini loh, kalau porinya dalam kan kelihatannya lebih jelas dibandingkan dengan pori-pori yang dangkal, ya. Jadi kita berusaha mendangkalkan si pori dengan jalan membuang kulit mati. Nah, sel-sel kulit mati ini memang secara normal akan terkelupas sendiri. Tapi seiring dengan berjalannya usia, proses pengelupasan sel-sel kulit mati ini akan berkurang efisiensinya. Jadi perlu kita bantu dengan eksfoliasi. Nah, cara eksfoliasi juga macam-macam sih. Ada yang pakai mekanis itu contohnya pakai facial scrub gitu ya, pakai sikat gitu. Ada juga yang pakai zat-zat kimia dengan skincare untuk eksfoliasi. Nah, cuma gini ya, oke, kita bahas satu-satu ya. Kalau untuk eksfoliasi mekanis, itu saya sarankan kalau boleh jangan pakai scrub yang pakai butiran-butiran dari plastik. Karena satu, itu mengikis secara mekanis itu kasar gitu ya. Bisa menimbulkan iritasi di kulit kalau kulitnya apalagi kalau kulitnya sensitif. Nah, yang kedua, scrub yang butiran plastik itu mencemarin lingkungan. Itu microbeads-nya nggak larut, nggak hancur gitu. Itu akan terbuang ke saluran air dan udah kemakan, akhirnya mengalir ke laut, makan ikan apalah, itu merupakan pencemaran gitu ya. Jadi pilih scrub yang scrubnya itu terbuat dari bahan-bahan alami, atau sobat sehat bisa bikin sendiri kok scrubnya itu, pakai ini aja, pakai oatmeal itu bisa, atau pakai baking soda atau pakai garam gitu ya. Cuma kalau saya pribadi kurang suka scrub yang mekanis ini, termasuk juga untuk yang pakai sikat gitu ya, karena cenderung mengiritasi. Kita ini susah menemukan batas yang pas. Kalau kita scrub mekanisnya itu kurang, dia masih ada sel-sel kulit mati yang nempel. Tapi kalau lebay kebanyakan, itu akan mengiritasi kulit.
Jadi kalau saya pribadi kurang menganjurkan cara untuk scrub secara mekanis, baik dengan scrub atau dengan sikat ya. Nah, lebih baik dengan kimia, yaitu kita menggunakan produk-produk yang mengandung alpha hydroxy acid atau BHA gitu ya. Itu lihat aja skincare-nya itu kan biasanya ditulis tuh mengandung apa. Nah, AHA, BHA sama vitamin C. Nah, itu termasuk yang bisa untuk membantu mengeksfoliasi kulit. Dan ini lumayan menurut saya lebih aman, lebih kecil risiko terjadi peradangan dibandingkan scrub secara mekanis. Tapi secara kimiawi pun tetap bisa terjadi peradangan. Jadi kalau pakai AHA, DHA, vitamin C itu kalau lebay, itu kulit akan kering, pedih, merah gitu ya. Itu tandanya udah terjadi lebay, pemakaian yang lebay. Nah, saya ada satu lagi yang lebih menurut saya lebih bagus gitu ya untuk sebenarnya bukan eksfoliasi, tapi penggunaan zat ini bisa membantu memperbaiki proses regenerasi dari kulit. Kalau eksfoliasi itu kita membuat supaya kulitnya itu luruh, yang kulit matinya luruh. Nah, sedangkan kalau pakai ini kita membuat supaya regenerasinya lebih bagus. Jadi bisa luruh dengan sendirinya, nggak usah diluruhkan gitu ya. Yaitu dengan menggunakan produk-produk yang mengandung retinol. Retinol ini adalah turunan dari vitamin A. Ya, dengan penggunaan retinol ini kulit kita akan diremajakan sendirinya, diaktifkan lagi regenerasinya, termasuk juga proses untuk peluruhan sel-sel kulit mati. Nah, cuma retinol ini gimana ya? Oke, urutannya begini, yang paling aman adalah retinol. Di atasnya retinol itu adalah tretinoin. Nah, tretinoin ini merupakan teratogen, artinya bisa menyebabkan kecacatan janin. Bukan itu aja, dia keras gitu ya, bisa merusak ginjal, lever, kayak gitu-gitu. Makanya retinoin ini pemakaiannya harus di bawah pengawasan dokter. Bukan cuma diresepin udah gitu bye-bye, udah bisa beli sendiri dengan tebus resep yang sama. Enggak. Pemakaiannya harus dengan pengawasan dokter. Karena ini memang berbahaya. Nah, sedangkan retinol adalah turunannya lagi. Retinol ini memang relatif aman bila dibandingkan dengan tretinoin. Jadi retinol ini bisa dijual bebas. Sobat sehat bisa cari skincare yang mengandung retinol. Itu nggak perlu resep. Cuma saya pribadi tetap mengingatkan sobat sehat kalau mau pakai retinol hati-hati ya, karena biar bagaimanapun memang lebih aman, tapi biar gimana pun masih ada resikonya. Sebaiknya sobat sehat yang sedang rencana untuk hamil, belum hamil ya, promil nih, hentikanlah pemakaian retinolnya. Produk-produk yang mengandung retinol, dan ini banyak produk ini. Ada pembersih, ada krim malam, ada moisturizer. Sobat sehat harus jeli, harus awasin, teliti apa aja kandungan dalam skincare yang sobat sehat pakai. Biasanya kalau skincare yang bilangnya meremajakan kulit, mengurangin kerut, mencerahkan, terus ya kayak gitu-gitulah, itu kemungkinan besar mengandung retinol. Jadi hati-hati, awasin ya. Dan ini memang bagus, bisa membantu meluruhkan sel-sel kulit mati dengan lebih baik gitu ya. Resiko untuk terjadinya radang itu jauh lebih kecil. Biasanya pas di awal-awal aja, itu kita sebutnya purging gitu ya. Nah, setelah itu kalau udah biasa itu bagus pakainya. Nah, itu adalah untuk upaya supaya kulitnya, pori-porinya nggak terlalu dalam. Nah, terus udah gitu sama seperti yang tadi saya bilang, pakai pelembab. Nah, pelembab ini selain dia membantu mengurangi produksi dari kelenjar minyak, juga membuat kulit kita nggak dehidrasi. Nah, bayangkan kalau buah ya, apel, kalau dehidrasi kan kisut tuh, kerut-kerut. Sedangkan kalau yang masih segar banyak airnya kan kulitnya kan bagus gitu ya. Kulit kita juga begitu, kita bayangkan seperti itu. Jadi kalau dikasih moisturizer, kulit kita kelembapannya terjaga, jadi nggak kusut, nggak kisut gitu ya. Kalau kisut nanti kelihatannya lebih dalam itu pori-porinya. Sedangkan kalau yang seger gitu lebih bagus gitu. Nah, itu adalah yang bisa dilakukan yang nggak terlalu alami gitu ya, tapi cukup efektif, dan ini nggak bisa dibilang permanen sih, karena tetap harus di-maintain gitu ya. Nah, kalau cara yang mau permanen mengecilkan kulit, pori kulit, itu ada dengan prosedur-prosedur tertentu. Memang bisa dikecilkan, tapi nggak alami, bisa pakai laser, bisa pakai operasi. Cuma kalau menurut saya pribadi itu nggak perlu dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita
kecilkan atau hilangkan porinya itu, kan jadi nggak ada fungsinya, nggak bisa dilakukan fungsinya. Coba sobat sehat lihat ya, kalau misalnya ada yang bekas luka bakar gitu ya. Nah, bekas luka bakar begitu sembuh, dia kulitnya tuh nggak sama seperti kulit normal di sekitarnya. Biasanya struktur-struktur yang ada di kulit normal itu hilang. Yang kalau kulit normal itu ada rambutnya, ada porinya. Nah, kalau bekas luka itu mungkin nggak ada struktur-struktur normal itu. Nah, kalau kulit yang normal, yang sehat, mau dihilangkan strukturnya yang normal, dibuat seperti kulit yang nggak sehat, kan jadi fungsi-fungsinya nggak ada. Jadi menurut saya sih nggak perlu dilakukan seperti itu. Kalaupun memang sobat sehat mau nih kelihatan kulitnya mulus, flawless, tanpa pori, udah pakai make up aja gitu ya. Kalau make up itu kan sementara, begitu acara selesai bisa dihapus, dibersihkan. Nggak perlu mengejar sesuatu kondisi yang nggak normal dan dijadikan permanen, nanti nyesel loh. Karena itu ada fungsinya gitu loh, ya. Dengan makeup aja udah cukup kok. Mau acara berapa lama? 1 jam, 2 jam, setengah hari, nggak apa-apa pakai makeup aja cukup gitu ya. Jangan dirusak kulitnya secara permanen. Atau kalau nggak pandai pakai makeup, udahlah pakai filter aja, pakai kamera jahat gitu. Itu udah bisa kok gitu ya, kulitnya flawless. Jadi pori-pori itu adalah struktur normal gitu loh. Jangan mengejar kesempurnaan yang nggak normal lah istilahnya. Oke, sekian yang saya sharingkan hari ini mengenai cara untuk mengecilkan pori. Semoga bermanfaat. Kalau sobat sehat suka dengan info-info semacam ini, boleh nih subscribe di channel saya dan aktifkan notification-nya supaya setiap kali saya upload video baru, sobat sehat bisa dapat infonya. Salam sehat selalu.